Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Asih dengan nomor NIM 232010116. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas etika TI, dan di sini saya akan menjelaskan hasil kerja UAS saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu 4 pertemuan. Di pertemuan 1 yaitu tentang peraturan dan regulasi cyber law. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari cyber law itu dari aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau hukum yang menggunakan dari manfaat teknologi internet yang mulai dari pada saat itu memasuki dunia cyber law atau dunia maya. Tujuan dari cyber law ini yaitu sangat dibutuhkan. Kenapa cyber law ini sangat dibutuhkan? Karena berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana atau penanganan tindak pidana. Cyber law ini menjadi hukum. Dalam proses menegakkan hukum ini terdapat kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencurian seperti pencurian uang dan teroris. Lanjut, di Indonesia ini sudah terdapat cyber law yang biasa disebut dengan Undang-Undang UU ITE, yaitu UU ITE ini diharapkan dapat mengatur segala urusan di dunia internet atau cyber terhadap pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan di dunia maya. Pada undang-undang IT ini diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. Beberapa seperti di undang-undang IT ini pada pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu maka orang tersebut akan dipidana. Kemudian pada pasal 45 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek cyber law, yaitu tentang aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, dan aspek privasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua, yaitu peraturan regulasi hak cipta. Ini menyangkut dengan hak cipta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tentang hak cipta, yaitu tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 ayat 1. Kemudian
Hak cipta ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima, hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Jadi seorang pencipta harus memiliki izin untuk memiliki hak cipta tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian setelah memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi atau hak moral. Jadi tidak semua orang bisa sembarangan menggunakan hak cipta tersebut atau melanggar karena akan dipidana atau dikenakan sanksi denda atau pidana. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta ini tentang perlindungan hak cipta yang pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemilik hak tersebut. Jadi setiap orang yang akan melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu seperti penggunaan teknologi, usahakan mereka harus izin kepada orang yang memiliki hak cipta tersebut, atau kalau tidak dia akan dikenakan sanksi atau denda atau pidana karena ditakutkan dia menyalahgunakan hak cipta tersebut atau penemuan-penemuan yang memiliki hak cipta tersebut. Kemudian untuk ciptaan ini terdapat pada pasal 12 ayat 1. Dalam undang-undang ini diciptakan yang maksudnya menciptakan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan mencangkup 1. Buku program komputer, pamflet, pewajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Terus yang kedua itu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Maksud saya yaitu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidik atau ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga yaitu lagu dan musik dengan atau tanpa teks, seperti instrumen atau lagu-lagu yang diciptakan untuk mengcover atau memainkan lagu tersebut untuk dipublikasi. Sebaiknya kita meminta izin kepada pemiliknya yang memiliki hak cipta tersebut agar kita tidak tersangkut dalam hukuman undang-undang IT. Kemudian drama atau drama musikal, tari, koreografi, atau perwayangan, dan pantomime. Terus selanjutnya yang kelima yaitu seni rupa dalam bidang bentuk seperti karya lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi dan pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, arsitektur dan pentas, juga seni batik. Seperti Indonesia memiliki hak cipta tentang seni batik dan itu sudah menjadi hak cipta Indonesia. Kemudian fotografi dan sinematografi. Terus yang terakhir terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain seperti hasil pengalih wujudan. Kemudian menurut pasal 1 ayat 8 yaitu program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode skema atau bentuk lain apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja dan melakukan fungsi-fungsi khusus untuk mencapai hasil yang khusus termasuk penyimpanan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Kemudian pasal 2 ayat 2 yaitu pencipta dan pemegang hak cipta
atas karya sinematografi dan program komputer software, memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersi. Pembahasan hak cipta ini terdapat pembatasan mengenai hak cipta yang diatur pada pasal 15, 14, 16, ayat 1 sampai 6, Undang-Undang Nomor 17, 18. Pemakaian hak cipta ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dan dijelaskan dan hal tersebut dilakukan untuk kegiatan yang bersifat non-konvensional. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pertemuan 3. Pertemuan 3 ini membahas tentang aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Penjelasan dari bisnis di bidang teknologi informasi ini dunia teknologi informasi TI ini merupakan salah satu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan berlangsung untuk bertahun-tahun kemudian yang akan mendatang, kemudian berkembang menjadi bisnis dan aspek-aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Pada bisnis di bidang teknologi informasi ini terdapat komponen salah satunya yaitu prosedur pendirian usaha. Kemudian klarifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha yaitu satu perekonomian global dan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Yang kedua itu di bidang ekonomi politik, itu pembangunan ekonomi secara internasional. Kemudian pembangunan ekonomi non-ekonomi itu dapat hukum dan dalam perundang-undangan. Kemudian non-ekonomi juga di bidang teknologi dan demografi. Kemudian di bidang non-ekonomi yaitu di bidang sosial dan budaya. Kemudian prosedur pendirian badan usaha IT atau IT. Dari beberapa referensi dijelaskan lingkungan usaha dan dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor lingkungan ekonomi dan faktor lingkungan ekonomi. Di dalam hal tersebut terdapat faktor lingkungan dan ekonomi merupakan peristiwa dan isu yang menonjol di bidang keamanan sosial dan budaya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan pelaku usaha. Kemudian yang mempengaruhinya yaitu beberapa. Tapi di sini terdapat tahapan pengurusan izin dan pendirian, tahapan pengesahan menjadi badan hukum, tahapan petahapan penggolongan menurut bidang dan bidang yang dijalani, maksud saya, mohon maaf. Kemudian tahapan dalam bidang pengakuan, pengesahan dan izin departemen lain, departemen yang terkait. Prosedur pengadaan tenaga kerja yaitu perencanaan tenaga kerja, kemudian penarikan tenaga kerja, kemudian seleksi tenaga kerja, kemudian penempatan tenaga kerja. Kemudian yang saya akan bahas dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pendirian perusahaan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan untuk perizinan pendirian, kemudian tahapan pengesahan menjadi bidang hukum, tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani, tahapan mendapat pengakuan, tahapan pengesahan dan izin dari departemen lain, kemudian tahapan untuk mendapatkan pengakuan, tahapan mendapatkan tenaga kerja, penahapan di bidang bisnis, kemudian yang harus itu semua harus dimiliki dalam prosedur pendirian bisnis di bidang IT.
yang harus ditaati dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pertemuan 4. Pertemuan 4 yaitu tentang sertifikasi keahlian di bidang IT. Pertemuan sertifikasi di keahlian di bidang IT ini, yang pertama yaitu Cisco Certificate Network Professional atau CCNP. Di sini adalah sertifikasi level menengah di bidang jaringan dengan fokus khusus. Terdapat instalasi dan dukungan jaringan LAN atau WAN. Seorang dengan sertifikasi CCNP ini biasanya mampu melakukan proses routing atau kabel jaringan seperti internet. Kemudian seperti sebuah usaha atau perusahaan atau kampus. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang Cisco Certificate Network Associate atau CCNA atau CCNA. Jika CCNP adalah sertifikasi level menengah, maka ini adalah di bidang jaringan. CCNA adalah sertifikasi level rendah. Dan ini biasanya orang yang mendapatkan sertifikasi ini biasanya mampu melakukan instalisasi dan juga mengoperasikan switches yang juga router skala kecil. Kemudian yang ketiga yaitu Project Management Professional atau PMP. Orang yang memiliki sertifikasi ini dianggap telah berhasil membuktikan bahwa memori saya penuh. Kemudian saya lanjutkan kembali. Orang yang memiliki sertifikasi ini dianggap berhasil membuktikan bahwa dirinya layak berkepemimpinan karena mengatur satu tim. Salah satu sebuah proyek sertifikasi PMP ini diakui secara luas di dunia industri, tidak hanya terbatas pada dunia IT saja, namun para pelaku dunia IT juga kerap menganggap bahwa PMP termasuk sertifikat yang harus dimiliki. Mengingat pengerjaan di dunia IT sangat keren atau dikerjakan secara tim, bukan individual. Kemudian yang keempat, MNCS ini merupakan sebuah sertifikasi proses di bidang IT yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation, salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Sertifikasi ini dikeluarkan sebagai tolak ukur dari orang-orang yang mampu menguasai sistem di bidang instalisasi. Untuk sistem operasi buatan Microsoft, termasuk melakukan troubleshooting saat masalah terjadi di dalam sistem. Pemegang sertifikasi MCS ini biasanya mampu melakukan dukungan teknik sistem analisis, network analisis, dan juga konsultan. Yang berikutnya yaitu yang kelima, Composition A+. Composition A+ merupakan sertifikasi paling dasar di bidang Composition A+. Ini sangat mendasar di Comtia, yang ditujukan sebagai seorang yang ingin meniti karir. Salah satunya di bidang bukti validasi kemampuan bahwa seseorang memiliki kemampuan dasar di bidang hardware dan juga software. Para pemegang sertifikasi Comtia A ini biasanya sudah melakukan proses instalisasi, konfigurasi, dan juga diagnosa mengelola jaringan pada skala kecil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moving away, can't you see?